Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bertemu lagi ya dengan Bu Leni di Mapel Matematika. Kita masih di bab lingkaran. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang luas tembereng, panjang busur, dan luas juring. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Apa sih itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang apabila diperpanjang akan memotong lingkaran yang hanya pada satu titik. Oke. Nah, titik potong garis singgung lingkaran dengan lingkaran itu disebut dengan titik singgung. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter. Kalian perhatikan gambar. Oke. Garis OA ini disebut dengan jari-jari. Oke, garis OA itu disebut dengan jari atau kita sebut dengan R. Ya, R. Yaitu R. Nah, garis K ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Sedangkan titik A ini disebut titik singgung. Kalian perhatikan, garis K ya ini dia tegak lurus dengan jari-jari. Tegak lurus. Ini adalah garis singgungnya ya, dan ini adalah jari-jari. Jadi garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter. Oke? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Saya ulangi, garis K ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Titik A ini nih disebut dengan titik singgung. Garis OA disebut dengan jari-jari. Garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter. Oke, ya. Selanjutnya, satu buah titik pada lingkaran, ya, satu buah titik pada lingkaran itu hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran. Satu buah titik pada lingkaran itu hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran. Kalian perhatikan gambar. Di sini ada satu titik yang warna merah ya. Satu titik pada lingkaran. Kan ini satu. Kalian lihat yang B. Perhatikan yang B ini. Di situ kan hanya ada satu titik pada lingkaran, yaitu titik B. Dan dia hanya bisa dibuat satu garis singgung lingkaran. Nih, kan hanya satu. Titik A ada pada lingkaran dan dia hanya dapat dibuat satu garis singgung. Titik C sama, dia terdapat pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung, yaitu garis G. Titik D ini juga terletak pada lingkaran, dia hanya dapat dibuat satu garis lingkaran, satu garis singgung lingkaran, yaitu garis K. Selanjutnya, kalau satu buah titik di luar lingkaran itu dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Tadi kalau di dalam lingkaran ya terdapat pada lingkaran, satu buah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu. Nah, sekarang kalau satu buah titik di luar lingkaran itu dapat dibuat dua garis singgung. Kalian perhatikan titik T. Itu kan titiknya terletak di luar lingkaran, bukan pada lingkaran, kan? Nah, titik T ini hanya dapat dibuat dua garis singgung lingkaran, yaitu titik garis G dan garis H. Nih, dibuat dua, satu, dua. Jadi, satu buah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Titik T di luar lingkaran, dia dapat dibuat dua garis singgung lingkaran, yaitu garis G dan garis H. Titik C itu apa? Nah, ini adalah titik singgungnya. Oke. Ya, udah sampai sini, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, garis singgung persekutuan luar. Kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan luar.
Kalian perhatikan gambar. Nah, ini adalah contoh gambar garis singgung persekutuan luar. Kalian lihat GSL. GSL ini garis singgung luar, garis singgung persekutuan luar. Ini letaknya di luar. Oke. Nah, D ini disebut dengan jarak kedua pusat lingkaran. Ini kan titik pusat 1, titik pusat 2. Nah, D ini adalah jarak kedua pusat lingkaran. Oke. R1 dan R2 ini adalah jari. Nah, untuk rumus dari garis singgung persekutuan luar, nih, ya, akar dari D kuadrat dikurang R besar atau jari-jari pertama dikurang dengan jari-jari 2 kuadrat, atau jari-jari besar dikurang jari-jari kecil dikuadratkan. Oke, ini adalah rumus dari garis singgung persekutuan luar serta gambarnya. Selanjutnya, garis singgung persekutuan dalam. Tadi luar, sekarang dalam. Kalian perhatikan garis merah ini. Ya, garis merah ini kan letaknya di dalam. Dia menyinggung di dalam. Nah, ini kan di dalam lingkaran. Kalau tadi kan di luar, di sini kan. Jadi dia letaknya di luar. Sekarang dia adalah di dalam. Kalian perhatikan yang garis merah. Garis merah ini. Dia menyinggung di dalam. Oke. Kalian perhatikan yang tadi. Nah, kalau ini kan menyinggungnya, garis merah ini kan menyinggungnya di luar. Ya. Nah, kalau yang sekarang garis merah ini menyinggungnya di dalam. Ya, garis singgung persekutuan dalam. D-nya sama. D-nya itu adalah ini. Ya, jarak kedua pusat lingkaran. Sedangkan R1 dan R2 itu adalah jari. Nah, ini adalah untuk rumusnya. Garis singgung persekutuan dalam. Akar dari D2, pangkat dari D2 dikurang R tambah atau jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikuadratkan. Hanya berbedanya di sini. Kalau dalam itu ditambah jari-jarinya, ya. Kalau luar jari-jarinya dikurang. Nah, itu hanya perbedaannya, perbedaan rumusnya. Kalau persekutuan luar jari-jarinya dikurang, kalau persekutuan dalam jari-jarinya ditambah. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Kalau melalui gambar, kalian harus paham itu luar atau dalam. Nah, kalian perhatikan di sini diketahui jari-jari besar atau R besar, ya. Jari-jari besarnya itu adalah 5 cm. Jari-jari kecilnya atau jari-jari duanya adalah 3 cm. Kalian lihat panjang MN, garis MN. Ini kan menyinggungnya ke dalam, kan? Berarti dia garis singgung persekutuan dalam. Nah, D-nya berapa? D itu jarak kedua pusat. Kalian perhatikan ini ke sini. Nah, ini adalah D-nya. D-nya adalah 10 cm. Kalian tulis diketahuinya. R besar atau jari-jari besar adalah 5 cm, jari-jari kecil 3 cm, dan D-nya 10 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau panjang garis MN-nya? Nah, karena yang ditanya dalam, maka rumusnya di sini R-nya adalah ditambah. Nah, sekarang kita langsung saja, ya. Langsung saja saya mengerjakan di sini, ya, karena nggak muat MN. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. D-nya berapa? Di situ. D-nya adalah 10 kuadrat. D-nya 10, maka dikuadratkan. R besarnya 5 dikurang R kecilnya adalah 3. Nah, di sini dikuadratkan. 10 kuadrat berapa? 10 kali 10. Ingat, yaitu 100. Dikurang 5 kurang ditambah, ya, karena dalam. 5 tambah 3 yaitu 8. 8 masih dikuadratkan. Nah, di sini 100 dikuadratkan dulu 8 kuadrat. 8 kuadrat itu berarti 8 kali 8. 8 kali 8 yaitu 64. Berarti dikurang 64. 100 dikurang 64 yaitu 36.
akar dari 36 yaitu 6 cm. Karena 6 kali 6 yaitu 36. Jadi panjang garis MN atau panjang garis singgung dalamnya yaitu 6 cm. Nah, ini ya, ini contoh dari garis persekutuan dalam. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Selanjutnya, ini bukan dalam bentuk gambar ya. Selanjutnya, diketahui jari-jari lingkaran 7 cm dan 2 cm. Jarak kedua pusatnya adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung luarnya. Nah, tadi yang pertama contoh dari garis singgung persekutuan dalam, sekarang garis singgung persekutuan luar. Nah, kalian ditulis dulu diketahui di sini. Ya. Di sini diketahui jari-jari lingkaran 7 dan 2, maka R-nya adalah 7 cm dan jari-jari kecilnya adalah 2 cm. Jarak kedua pusatnya adalah 13 cm, maka D-nya adalah 13. Di sini yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar, maka jari-jarinya kalau luar dikurang. Oke, langsung kita masukkan. D-nya adalah 13 ya, 13 terus dikuadratkan dikurang R-nya adalah 7, R-nya adalah 2 dikurang dengan 2 dikuadratkan. Oke, 13 kuadrat berapa ya? 13 kali 13 yaitu 169 dikurang 7 dikurang 2 yaitu 5. 5 kuadrat berapa? 5 kali 5 yaitu 25. 25 dikurang dulu ya, 7 kurang 2 yaitu 5. 5 kali 5 yaitu 25. Nah, sekarang dikurang 169 dikurang 25 yaitu 144. Akar dari 144 yaitu 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena 12 kali 12 yaitu 144. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu 12 cm. Nah, ini adalah contoh dari garis singgung persekutuan luar. Oke. Nah, untuk pembahasan hari ini kita sampai sini ya anak-anak ya. Ingat, jika ada yang kurang paham silakan dipertanyakan ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih anak-anakku kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.